Shalom saudari, kita mulai lagi pendalam Alkitab kita. Minggu ini kita masih dalam seri Panca Indera Rohani. Setelah kita bahas mata rohani, telinga rohani, maka sekarang kita akan masuk dalam Panca Indera Peraba. Dan tujuannya meraba adalah kita merasakan, saudari. Kali saya bilang sentuhan ya rohani, spiritual touch, saudari. Dan menarik adalah begini, saudara, kapan sih Panca Indera Rohani itu dimulai aktif? Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan menciptakan panca indera rohani lebih dahulu. Dan kapan panca indera peraba itu, yang merasakan sentuhan itu mulai aktif, saudari. Nah, sebelumnya saya lanjutkan bahwa, saya mau katakan bahwa panca indera peraba ini unik. Kenapa? Kita meraba merasakan dengan kulit, saudari. Dan area kulit itu paling besar. Anda ngelihat dengan mata 2 aja. Mendengar dengan telinga 2 aja. Mencium dengan hidung 1 aja. Tetapi meraba itu dengan seluruh kulit, areanya besar. Justru pasti Tuhan ada tujuannya. Dan kemudian juga, saudara-saudari, kalau Anda melihat, misalkan kita ngelihat orang, maka orang yang kita lihat belum tentu merasakan dia dilihat. Ketika Anda mendengar orang yang bicara belum tentu dia sadar bahwa dia didengar. Tetapi kalau kita meraba, mensentuh pribadi, maka pribadi itu yang disentuh dan yang menyentuh ikut merasakan. Jadi 2 arah, saudari. Ini uniknya, tentu Tuhan punya tujuannya, saudari ya. Nanti kita akan coba lihat. Tapi kembali, saya mau sampaikan bahwa apa yang kita bahas di sini bukan mengcover semua. Tujuannya adalah supaya kita jadi tertarik dan mulai belajari, merenungkan dan melatih. Ya. Nah, kembali kepada tema kita. Kapan sih? Nah, Tuhan mulai menciptakan, karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan panca indera rohani dulu, baru yang jasmani. Jadi dalam Kejadian kita ambil, yaitu ketika Tuhan membentuk manusia Adam, saudari. Dan kita ayat 6 dan 7 dikatakan, Kejadian 2, ada kabut naik ke atas dari bumi, saat itu belum ada hujan. Jadi kalau Tuhan butuh air, maka yang mengalir dari tanah. Dan Tuhan butuh airnya nggak banyak, kabut aja. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dari tanah liat mungkin. Dan jadi, saudara, ketika Tuhan membentuk, maka saudara, ketika dia menciptakan ciptaan yang lain, saudara-saudari, dia hanya berkata-kata tanpa perlu bersentuhan. Tetapi ketika dia menciptakan kita, manusia, dia membentuk dengan menggunakan tangannya, dengan tangan spiritual, roh, saudara-saudari, bukan jasmani tentunya. Dan pasti secara spiritual, roh dirasakan, dan itulah mulai terasa. Dan kata membentuk di sini adalah yatsar, yang artinya ditekan, saudara. Ditekan, bukan tekan. Artinya bukan hanya sekedar dipegang, saudara. Kalau Anda bentukkan, misalkan tanah liat Anda bentukkan, Anda butuh lebih daripada sekedar dipegang, ditekan dengan tenaga dikit. Sehingga pasti intinya adalah bukan tekanannya, tetapi pasti dirasakan sentuhannya. Jadi manusia merasakan sentuhan pertama dari Allah, bukan dari yang lain. Dan bukan waktu saat Adamnya itu udah kelihatan jadi manusia. Enggak, saudara. Sejak dari tanah, itu bagian dari Adam pun juga. Ya, secara fisik, secara spirit daging, itu masih tanah, tapi dia belum hidup, tapi tetap dirasakan. Dan demikian juga kenapa embrio ataupun bayi di dalam rahim, itu sesungguhnya sudah bisa merasakan sentuhan. Saudari. Ya. Itulah kita against daripada aborsi, ya, karena sudah bisa, bayi itu sudah bisa merasakan, embrio itu sudah bisa merasakan sudah sentuhan-sentuhan yang terjadi. Oke, sekarang saudara, apa maknanya? Karena kita udah ngelihat kalau Tuhan bikin sesuatu ada tujuannya. Waktu mata rohani diciptakan untuk melihat kebesaran Tuhan, ketika telinga rohani diciptakan maka untuk mendengar, yaitu berkat dan status dan juga saudara otoritas. Kemudian apa maknanya Tuhan supaya kita bisa merasakan sentuhan itu, saudari? Maka kita ngelihat ke firman-Nya. Nah, ayat paralel dari Kejadian 2 ayat 6 dan 7 adalah Kejadian 1 ayat 26a. Bagian A dulu kita ambil. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika dia ngomong itu, langsung itu ya ada embun dari bawah, dari tanah, kemudian Tuhan ambil tanah itu. Jadi artinya ketika dia menyentuh, maka tujuannya adalah manusia tahu bahwa manusia itu gambar dan rupa daripada Allah. Dengan kata-kata saya katakan begini, ketika Tuhan menyentuh, agar manusia tahu bahwa
Manusia adalah bagian daripada Allah. Kalau bahasa secara percakapan pribadi, engkau adalah bagian dari aku. You are part of me. Itu perkataan Tuhan. Ya, jadi tujuannya adalah kita menyadari bahwa sentuhan Allah itu tujuannya kita menyadari kita bagian dari Tuhan. Dan gambar serupa Allah itu, identitas Allah yang paling menonjol ataupun juga paling disebut ya, kalau segala sesuatunya mulai diintisarikan, maka Allah adalah kasih. Jadi ketika Allah menyentuh juga untuk menunjukkan, kamu segambar dan serupa aku, dan aku adalah kasih. Sebab itu ketika disentuh itu adalah sentuhan kasih. You are made to be loved. Engkau dibuat untuk mengalami kasih, karena engkau dibuat mengalami kasih. Ya, manusia untuk dikasihi dan mengasihi. Kemudian, saudara, prinsip ini pun sama ketika Allah menciptakan Hawa, dia ambil rusuk dari Adam, lalu kemudian dia bawa ke Adam. Adam bilang, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ketika itu Adam ngomong begitu, dia sentuh Hawa, saudara ya. Tapi kan intinya kenapa? Ini daging dari dagingku, inilah part of me, engkau bagian dari aku. Kemudian ketika dia bilang ini dia sentuh, dia bicara I love you gitu. Makanya kita ngelihat bahwa pernikahan Kristen adalah engkau bagian dari aku, tidak terpisah. Aku mengasihimu terlepas apapun juga. Amin, saudara ya. Ini dasarnya. Sentuhan di dalam pernikahan adalah sentuhan yang membuat suatu kenyamanan, keyakinan. We are not separated. Kita tidak akan dipisahkan. Dan aku mengasihimu. Beda kalau sentuhan daging, ya. Nanti kita bahas. Lalu kemudian, saudara, di ayat 26b, tadi kita 26a, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Kemudian Tuhan lanjutkan, supaya mereka berkuasa. Kita stop dulu. Tujuannya berkuasa. Saudara, Anda harus tahu ketika Tuhan bilang supaya kita berkuasa, maka dia mengalirkan kuasa. Oleh sebab itu, sentuhan itu juga untuk menunjukkan bahwa kita dialirkan kuasa ataupun otoritas. You are given power or authorities. Makanya Tuhan ketika dia datang, saudara, ketika dia mati dan bangkit, seluruh otoritas ada padanya. Kemudian dia berkata muridnya, saudara, dia tumpangin tangan. Tumpangin tangan itu sebenarnya adalah sentuhan. Dan dia bilang, aku memberimu kuasa. Ketika rasul-rasul juga saudara-saudari untuk mengutus orang, kasih otoritas, maka mereka menumpangkan tangan. Menumpangkan tangan adalah bersentuhan. Dan prinsip ini juga sama yang Yesus lakukan. Ketika anak Yairus sakit keras, saudara, apa yang katakan Yairus dalam Markus 5 ayat 23? Markus minta Tuhan datang, lalu untuk ngapain? Letakkan tanganmu atasnya. Artinya tangan itu menyentuh kepala daripada anaknya supaya ada kuasa yang ngalir. Jadi sentuhan itu juga untuk mengalirkan kuasa. Dan prinsip ini dimengerti oleh wanita pendarahan. Ketika Yairus sedang ngomong, ada wanita pendarahan ketika Yesus mau berjalan ke rumah Yairus. Dan wanitanya bilang, asalku jamah aja, maka aku akan sembuh. Ketika dia jamah, Yesus merasa ada tenaga, artinya ada kuasa yang keluar dari dirinya. Karena itulah sentuhan membuat ada aliran kuasa yang mengalir, saudari. Jadi apa maknanya sentuhan Tuhan? Dari pertama Tuhan menginginkan kita mengalami, merasakan sentuhannya, tujuan adalah untuk kita mengerti, you are part of me. Kamu bagian aku, kamu dikasihi, kamu dialirkan kuasanya. Alirkan kuasa, diberikan otoritas oleh aku. Ya. Dan manifestasinya banyak hal, saudara. Ketika engkau bagian dari aku, you are part of me, dan ada sentuhan, maka sentuhan ini, saudara, adalah ini berbicara you are seen and important. Artinya kamu dilihat, kamu diakui, kamu diperhatikan dan berarti. Jadi kalau sentuhan yang murni dari Tuhan adalah untuk menunjukkan kalian adalah selalu diperhatikan, kalian berarti. Karena kalian a part of me, kalian bagian dari kita, gitu ya. Kalau kita menyentuh secara sentuhan yang secara benar dari Tuhan, maka itu bicara kau terhubung dengan aku. Kita terhubung dengan satu sama lain.
Ataupun di sini kita bicara you are connected with God, kita terhubung dengan Allah. Lalu juga bicara ketika kita disentuh, itu bicara dipegang, dipeluk. Jadi sentuhan itu untuk menyatakan, untuk menenangkan Anda, memberikan ketenangan. Saudara-saudari, embrace itu Anda dibikin tenang, hold, supaya Anda nggak ada gejolak, saudara. Jadi sentuhan dari Allah mungkin melalui kita akan membuat kita tenang, akan membuat kita juga jadi nggak panik, saudara-saudari. Ya, dan ketika sentuhan itu juga mengalirkan kuasa Allah, itu bicara Tuhan mau intim, saudara-saudari. Dan artinya juga ketika Allah menyentuh kita, kita sangat diinginkan oleh Tuhan. Inilah sentuhan yang rohani yang datang dari Tuhan. Ketika bicara tentang sentuhan itu mengalirkan kuasa, ketika Anda disentuh, ditumpangin tangan misalkan, ketika Anda berdoa membuat orang lain juga mengalirlah kuasa Tuhan. Artinya apa? Anda dialirkan kuasa. Kuasa apa? Pertama ada kuasa pemulihan, power to restore. Kenapa harus tahu ini? Karena semua panca indera diproses di otak, panca indera jasmani. Ya kan? Anda ngelihat terang, sesuatu, karena ada terang, lalu Anda melihat benda melalui terang itu, masuk melalui retina mata Anda, lalu diproses di otak, lalu dikasih tahu ini gambar apa, ini apaan. Lalu juga sama, gelombang suara didengar oleh gendang telinga, dikirim ke otak signalnya, lalu otak ini yang menginterpretasikan. Demikian juga, saudara-saudari, segala sesuatu di panca indera rohani tergantung apa yang kita taruh di pikiran kita. Jadi ketika Anda tahu bahwa oh ini ya sentuhan ini akan sentuhan rohani begini, maka Anda taruh pikiran begitu, bahwa saya itu penting, saya itu berarti, saya itu terhubung dengan Allah. Nggak ada satupun yang bisa memisahkan saya. Saya itu dipegang, saya bisa tenang karena saya dipegang, dipeluk Allah. Saya terlindung, diaman. Tuhan tuh intim, dekat, dan saya sangat inginkan. Saya dialihkan kuasa to restore, saudara. Kemudian juga ketika dialih kuasa juga disentuh, itu bicara Anda tumpangin tangan, ada power to make well, untuk menjadikan segala sesuatunya baik. Itu yang Yesus lakukan. Dia berjalan dan membuat segala sesuatunya jadi baik. Dia restore everything. Kemudian juga ketika Yesus juga, saudara, ya, banyak sekali ketika dia menyentuh juga, maka iblis-iblis keluar, saudari. Ketika dia memerintahkan, maka dia itu juga terlibat dalam sentuhan, maka juga mengalirkan otoritas, saudari. Dominion power. Dan masih banyak lagi. Jadi setiap pikiran-pikiran yang Anda taruh dan Anda yang mengalir di pikiran Anda, dan juga kita taruh baik dari luar maupun kita sendiri yang taruh, saudara, yang berbicara tentang ada kuasa otoritas dalam hidup saya, ada dominion power, ada kuasa buat well, ada kuasa untuk merestore, dan yang lain-lain di sini, itu akan mengaktifkan panca indera rohani. Tetapi yang indahnya juga saya katakan tadi bahwa panca indera rohani itu adalah two direction. Ya, Anda tadi ngerti ya. Oleh sebab itulah juga, maka ketika Anda tahu bahwa Anda berarti, maka Anda pun bisa mengalirkan kepada orang lain. Kita disuruh alirkan juga. Jangan mengacukan orang lain, pedulilah pada orang lain, terhubunglah dengan orang lain, buatlah satu-satu, jangan jadi gejolak, tetapi tenangkan, akrablah dengan orang lain, bina hubungan, anggaplah orang lain penting. Ya, artinya kalau tidak penting, dia bisa ngelihat, oh saya diinginkan loh, firman Tuhan ada. Saudara katakan itu. Kemudian alirkan kuasa, kamu ada kuasa, pulihkan orang, jadikan hidup mereka baik. Kamu punya power, dominion. Kadang-kadang power itu bukan hanya sekedar doa, saudara. Ketika posisi kita juga power. Uang kita pun power. Maaf, bukannya kita mendewakan, tapi kita bisa menggunakan ini supaya power ini, kita punya otoritas ini, kita pakai untuk kembali memuliakan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya katakan tadi bahwa panca indera ini, panca indera peraba, sentuhan ini, two way, dua direction. Anda merasakan dari Tuhan dan Anda bisa melakukannya juga buat Tuhan. Anda diberkati dengan uang Anda, dengan posisi Anda di dalam pemerintahan, dalam apapun juga, dan Anda bisa pakai itu menyentuh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu, sentuhan rohani, saudara-saudari, untuk supaya kita gampang
kelompokkan, ya. Ini bicara ketika Anda disentuh, sentuhan rohani untuk menyatakan I care, God care, Tuhan peduli, kita peduli tentang God's love. Kita mengasihi, kita dikasihi Allah, kita bisa mengasihi sesama, tentang power, otoritas, kuasa, God's power, God authorities, saudari. Ya, ini sentuhan rohani tujuannya. Kalau mata untuk melihat kebesaran Tuhan, tadi pendengaran untuk mendengar berkat Tuhan, terus juga otoritas Tuhan, tapi sentuhan rohani tujuannya adalah untuk kita tahu Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, Tuhan mengalihkan kuasa. Pak, pendengaran juga kuasa. Loh, iya saudara. Sama kayak begini kan, panca indera itu saling meneguhkan, saling mengkonfirmasi. Misalkan begini, Anda tutup mata, lalu Anda dengar suara. Dengar suara doang, tutup mata. Ini dari suara, kayaknya ini teman saya si A. Tapi ketika Anda buka mata, oh iya, Anda buka mata, Anda ngelihat, Anda dengar, konfirmasi, pasti. Atau yang lebih lagi, yang tutup mata semua, Anda cium bau. Nah, ini bau ini. Oh, lalu Anda buka mata, maka konfirmasi, oh, baru bukan konfirmasi, tapi, ini bau. Maaf, misalkan bau, biasanya bau yang menyengat gitu, nggak enak gitu, saudara ya. Ketika Anda buka mata, mata akan mengindus, mengkonfirmasi, ya, apa yang dicium oleh penciuman. Ya. Nah, itu. Ini saudara, jadi saling berkaitan dan meneguhkan, saudari. Nah, tetapi yang sekarang kita bicarakan yang kedua adalah tadi spiritual. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sentuhan rohani menjadi tidak aktif ataupun less aktif. Kemudian sentuhan daging inilah indra peraba daging karena mulai aktif. Dimulai dengan Kejadian 3, 5, dan 6. Si iblis mulai kasih pikiran. Enggak. Kalau kamu makan buahnya, mata kamu terbuka. Kamu tahu melihat yang baik dan buruk, saudari. Hawa mulai ngelihat, wah, ya buahnya kayak menarik. Mata mulai melihat menarik. Tangan mulai meraba. Ya, saudara ya. Sentuhan pertama, dia mau cari tahu. Karena iblis pun mengundang katanya, kalau kamu makan kan nggak mungkin langsung caplok, saudara. Anda mulai pegang dulu. Kamu jadi mau kasih pengertian. Anda mau cari tahu. Tapi cari tahu sendiri, bukan dari apa kata Tuhan. Mulai Anda terpisah, separate, independen dari Tuhan. Independen dari manusia, oke, tetapi dari Tuhan nggak bisa. Saudara, kita terhubung. Itulah, saudara, kadang kita jatuh dalam dosa, awalnya bukannya kita mau, tetapi kita mau cari tahu. Sentuhan yang pertama adalah cari tahu. Bagaimana sih? Bukannya kita mau, tetapi kita mau cari tahu sendiri. Ngerokok itu bagaimana sih rasanya? Pakai obat ngeganja, bagaimana sih rasanya? Mula-mula mau cari tahu sendiri, tetapi kemudian akhirnya jadi terikat. Prostitusi itu bagaimana sih? Mula-mula mau cari tahu aja, saudari. Ini dia. Lewat apa? Sentuhan. Anda ngerokok kan Pak, sentuh. Gitu, ya. Lewat sentuh. Itu yang tadi juga prostitusi. Nah, bicara tentang kayak begitu, sentuhan. Mau cari tahu. Saudara, hati-hati. Ya. Manusia memang makhluk curiosity. Tetapi tidak selalu segala sesuatu harus kita tahu sendiri. Kalau kata firman bilang nggak boleh, jangan percaya aja. Oke, saudara ya. Dan kemudian di Kejadian 3:7 kemudian langsung dikatakan, maka terbukalah matanya berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya sudah telanjang. Mereka sentuhan gak ada masalah apa-apa, tetapi sekarang telanjang. Dan kalau sentuhannya sekarang adalah sentuhan seksual. Jangan berubah dari love kepada sexual abuse, pelecehan seksual, saudari. Karena sentuhannya sekarang ketika mereka akibat daripada dosa. Jadi ada tuduhan-tuduhan. Bukannya love lagi. Bukan karena love.
Makanya sekarang juga banyak sekarang orang-orang juga saudara melalui sentuhan itu hanya untuk bukannya love tetapi hanya untuk emotional, perasaan. Saudara-saudari, maaf, banyak istri-istri itu mengalami pelecehan seksual, sentuhan-sentuhan seksual karena suami memaksakan ya melakukan suatu hubungan suami istri bukan berdasarkan kasih tetapi berdasarkan daging. Tuhan mau kita sentuh dengan love. Itulah sentuhan itu. Kemudian kita lanjut saudara-saudari ke dalam Kejadian 3:7 manusia menjawab ketika Tuhan tanya, wah kenapa kamu gini? Manusia jawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dari rasa takut, marah mulai masuk saudara. Dan saya rasa ketika dia ngomong, dia mulai tunjuk, mungkin dia mulai menyentuh. Wah, kalau kita sekarang ya mungkin ya, kita sentuh kening, ini orang nih, ini dia nih, kita sentuh keningnya. Karena udah mulai dari sentuhan saudara. Dan mulailah masuk sentuhan daging adalah bicara tentang tuduhan dan melemparkan kesalahan, keegoisan dan penghakiman, menghakimi. Saudara-saudari, banyak orang saat ini juga sama. Mereka sentuh merendahkan orang, ditunjuk-tunjuk, ya saudara, untuk dituduh, untuk ditunjukkan keegoisan orang itu dan penghakimannya. Lalu kemudian di ayat 14, ya, selanjutnya Tuhan ngomong kepada ular, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala binatang hutan, dengan perutmu engkau akan menjalar. Artinya apa? Ada sentuhan perut dengan debu tanah, saudari. Maka mulailah sentuhan itu menjadi sentuhan kutuk, saudara. Di Kejadian 3 ayat 15, kemudian Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan, maka keturunanmu, ya, keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kepala diremukkan dengan tumit, pasti ada sentuhan kan saudara? Saudari ya? Jadi sekarang ada sentuhan kehancuran. Kalau dulu Tuhan kalau sentuh ada power to pulih. Tapi sekarang ada sentuh rusak, hancur, berantem. Kalau dulu ada power untuk heal, Tuhan untuk kita jadi get well, tapi sekarang kutuk, saudari. Ya, ini hanya beberapa, dan ini pun diteguhkan. Sekarang terjadilah contoh yang lain. Firman Tuhan bilang begini tentang kalau disentuh jadi hancur. Hancurnya bukan secara fisikal. Jadi begini saudara, dalam Bilangan 19 ayat 22 coba Anda renungkan. Hukum dalam perjanjian lama bilang begini, segala yang diraba orang najis menjadi najis. Orang yang kena sesuatu najis menjadi najis. Jadi mengerusak benar. Ya, setitik nila merusak sebelanga susu itu saudara. Ya, jadi sentuhan yang rusak dari yang rusak merusak. Makanya Tuhan bilang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Karena bersentuhan dengan orang-orang yang gak benar, itu akan merusak kita, menghancurkan kita. Ya? Jadi Anda ngelihat sentuhan daging itu begitu merusak. Kalau saudara-saudari tadi kita udah ngelihat sentuhan rohani itu mengatakan untuk menyatakan I care, I love you. Terus kita dialirin kuasa, ya. Maka sentuhan daging lain, saudara-saudari. Sentuhan daging itu bicara abuse. Kita menyentuh kadang abuse, saudara, melecehkan. Kemudian juga sekedar emosional untuk menghukum ataupun nafsu daging, eros. Dan yang lain juga adalah curse, kutuk. Jadi rusak. Ini beda sekali dari awal yang Tuhan mau. Ketika kita terus memasukkan berita-berita yang membuat ya panca indera jasmani kita jadi aktif, maka timbullah hal-hal seperti ini. Ketika Anda terus dengerin, lebih banyak mendengar berita-berita yang sekarang beredar. Berita-berita yang sekarang beredar membangkitkan kebencian, saudara, abuse, baik abuse of power, abuse of seksual,
banyak macam, saudara-saudari. Ya, curse, kutuk, tidak bisa, enggak membangun lagi. Maka panca indera rohani kita, spiritual touch kita, jadi enggak aktif. Tapi ketika Anda mulai baca Injil, berita, kabar baik, God's love us, gak ada yang bisa memisahkan dari kasih Allah, maka spiritual touch kita, sentuhan rohani, indera peraba kita, indera perasa kita, saudara, jadi peka. Kita bicara tentang kasih yang memperdulikan orang lain, maka kita bisa jadi peduli. Kita bisa jadi bukan orang yang cepat marah, cepat menghakimi, melecehkan, enggak. Lalu juga ada kuasa dari kita. Karena kuasa bukan hanya tentang bicara Anda tumpangin tangan orang itu sembuh, tetapi juga kuasa posisi Anda juga adalah kuasa yang Tuhan berikan. Uang kita juga, bukan kita mendewakan, tetapi uang juga bisa menjadi kuasa supaya membawa kemuliaan bagi Tuhan, menolong orang, saudari. Amin. Ini dia. Nah, kita akhiri dulu sampai sini. Ya, tujuan adalah kita berjalan pelan-pelan adalah supaya kita bisa tertarik, ngerti, sadar, meresapi, lalu kita mulai latih. Jadi, ya, sementara kita belum lanjutkan, minggu depan kita lanjutkan, kita latih ini. Yang mata jangan lupa terus dilatih, panca indera rohani mata, telinga rohani mata dilatih sekarang. Ya, sentuhan rohani ini kita latih. Latih bagaimana? Apa yang Anda masukkan di pikiran Anda dan saya, itulah siapa yang Anda aktifkan. Panca indera apa yang Anda aktifkan tergantung daripada apa yang kita taruh di pikiran kita. Renungkan itu semua. Tadi sudah tahu, supaya aktif dalam spiritual touch, sentuhan rohani, indera peraba rohani, pikiran apa? Anda sudah tahu tadi. Pikirkan itu, kurangi, ya, dengar-dengar berita-berita yang dunia, yang membangkitkan eros, yang membangkitkan benci, marah, ya, kutuk, curse, mengutuk. Kadang-kadang kita itu, ya, saudara, kita bisa mengutuk, ya, tanpa kita sadarin. Itu kurangin, saudara. Oke? Sekian dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.